sabar ya. Mungkin bukan sekarang, tapi di masa yang akan datang, kamu akan menikmati doa yang selama ini kamu ulang-ulang. Apapun impianmu, yakini saja bahwa kamu bisa mewujudkannya. Keraguan hanya akan melemahkanmu. Tak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada hanya usaha yang tak sebesar mimpi. Dibentur untuk dibentuk, dihajar agar bisa diajar, berproses agar bisa menghargai jerih payah. Bukankah semua yang terjadi pasti ada alasannya? Termasuk kamu, hadir di dunia ini tentu ada tujuannya. Setelah perjalanan panjang lewatin semuanya, gue sekarang ngerti kalau ternyata gak semua orang bisa suka sama kita. Gak semua orang bisa ngerti apa yang kita mau. Pada intinya, yang tahu hidup kita ya cuma diri kita sendiri. Jangan capek buat jadi baik ya. Jangan sesali. Banyak yang sudah aku lalui dengan diri ini. Entah itu sedih, hancur, senang, bahagia, lelah, dan perasaan-perasaan lainnya. Maka dari itu, terima kasih banyak. Aku di sini karena diri ini terlalu kuat. Diri ini yang mampu. Dan setiap masalah selalu berkata, tidak apa, apapun yang kamu hadapi hari ini, pasti akan terlewati. Dan akan menjadi masa lalumu, yang akan kamu ingat dan menjadi pelajaran yang baik untuk hidupmu. Satu kenyataan dalam hidup yang gue alami, gue pahami, dan gue terima adalah hampir semua peristiwa tidak berjalan sesuai rencana. Dan it's okay. Usia 20-an dan takut banget gagal lagi. Mungkin karena kamu trauma ngerasain gagal, jadi kayak takut untuk nyoba lagi, ya enggak? Tapi gimana kalau kali ini berhasil? Gimana kalau perjuangan yang ini berimbas luar biasa untuk masa depan kamu? Dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Kalau masih di proses kayak gini tuh, sering banget orang lain bilang kalau mimpi kita terlalu tinggi. Terlalu tinggi sampai kita nggak bisa mewujudin semuanya. Padahal nggak ada larangannya juga buat bermimpi setinggi-tingginya. Sebenarnya mimpi kita yang terlalu tinggi atau emang standar mereka yang udah jauh di bawah kita? Kita masih muda. Bila jatuh, berdiri. Bila patah, jahit. Bila hilang, maknai. Jangan pasrah saat gelisah. Jangan menyerah saat kalah. Kita dilahirkan untuk berjuang, bukan untuk diam dan menangis. Jangan menyerah ya, karena ada orang tua yang ingin melihat kamu memakai seragam yang sedang kamu perjuangkan sekarang. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Semangat. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Mah, ada nggak hal yang lebih menyakitkan daripada melahirkan?" Ibunya menjawab, "Ada." Dibentak anak sendiri yang telah dengan susah payah dia lahirkan. Mungkin saya tidak seberuntung orang lain, tapi orang lain belum tentu bisa sekuat saya. Suatu saat nanti kehidupan saya akan berubah jauh lebih baik. Saya ikuti alurnya, saya nikmati setiap prosesnya, saya pasrahkan segalanya kepada yang di atas. Saya yakin Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk saya harus bahagia. Ingat ya, circle lu itu menentukan hidup lu. Kalau teman-teman lu pembahasannya cuma ngomongin orang, tinggalin sekarang juga. Ingat ya, orang yang sering membicarakan keburukan orang lain di telingamu,
orang itu juga yang akan membicarakan keburukan kamu di telinga orang lain. Sukses itu bukan segimana keren hidup kamu kelihatan di mata orang lain, tapi segimana bahagia kamu ngejalanin hidup kamu. Think that again. Hei, udah cukup buat ngerasa gak berguna. Udah cukup buat ngerasa kalah sama orang lain. Udah cukup buat kamu ngebandingin diri sama orang lain. Kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk diperjuangkan. Dan kamu, itu lebih dari kata cukup. Kamu boleh bermalas-malasan. Kamu boleh mengisi masa mudamu dengan aktivitas yang tak bermanfaat dan membuang-buang waktu. Pesanku hanya satu untukmu. Kamu jagalah kesehatanmu baik-baik. Jangan mudah sakit. Karena saat kamu tua nanti, kamu akan dipaksa kerja keras karena kemalasanmu di masa muda dan kemiskinanmu di usia tua. Ibu itu hanyalah satu. Bila dia sudah pergi, perginya adalah pergi yang kekal. Selagi dia masih ada, cintailah, sayangilah, berbaktilah kepadanya. Karena saat dia sudah pergi, yang tertinggal hanyalah rindu tiada berpenghujung. Zaman sekarang banyak banget yang kemakan gengsi, padahal orang tuanya susah payah untuk mencari nasi. Selalu mementingkan gaya, padahal sebenarnya dirinya udah sangat gak berdaya. Ingat, gak usah maksain sesuatu yang kita gak mampu, tapi berusahalah untuk mampu agar kita bisa mendapatkan yang kita mampu. Aku pernah dengar orang bilang, aku bukan laki-laki yang baik. Tapi bukan berarti aku gak ingin menjadi yang terbaik. Karena terkadang ucapanku, tingkah lakuku tidak menunjukkan kalau aku laki-laki baik. Aku tidak akan merubah diriku untuk menarik perhatian orang lain. Dan aku tidak akan menutupi kekuranganku hanya untuk menaikkan harga diri. Karena aku yakin wanita yang benar-benar mencintaiku akan menerima segala kekuranganku dan mensyukuri apa yang menjadi kelebihanku. Bagaimana rasanya menjadi anak yang pundaknya ditaruh banyak harapan sama orang tua? Bagaimana rasanya dihadapkan pada kenyataan hidup yang ternyata gak semudah yang dibayangin? Bagaimana badannya? Masih kuat? Bagaimana mentalnya? Masih kuat? Bagaimana hatinya? Masih betah? Jangan lupa istirahat ya. Dulu aku pernah mikir kayak gini, gak semua orang bisa nemenin kita dari titik nol sampai kita ada di puncak hidup kita. Banyak orang yang enggan menemani kita untuk melewati semua titik prosesnya, bahkan jika itu dipikul berdua. Lalu ada dia yang rela meninggalkan kita di tengah jalan dan lebih memilih orang yang sudah matang daripada menemani kita. Dan selalu, waktulah yang menjadi alasannya. Padahal jika kamu tahu, hubungan yang kuat itu semua didasari oleh proses kan.